Selamat pagi. Jadi, pada presentasi kali ini, kami akan membahas penelitian kami mengenai jurnal berjudul Empirical Validation of the Time Accuracy of the Novel Process Language Human Word Design yang, yang ditulis oleh Marco Weber beserta rekannya. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Stanley Nathanael, Jason Kelly-Winata, James Alexander, Maidiko, dan Gaudi Harya Widyayaka. Jadi Methods Time Measurements Human Word Design atau MTM-HWD. Metode time measure adalah suatu sistem penetapan awal waktu baku. Biasanya proses ini dilakukan dengan cara tidak langsung. Dan juga adanya perkembangan pada MTM berupa Human Word Design berdasarkan studi gambar gerakan-gerakan kerja dari suatu operasi kerja industri. Jadi output yang dihasilkan dari MTM-HWD itu terdapat 3, yaitu pertama deskripsi berurutan mengenai proses dan pergerakan manusia, yang kedua itu waktu dasar, dan yang terakhir terdapat ergo declaration. Yang kedua, elemen kerja. MTM-HWD memiliki beberapa elemen kerja untuk mendeskripsi postur aktual pada saat proses bekerja. Yang pertama terdapat obtain, yaitu mengambil suatu komponen atau alat untuk memulai suatu proses. Obtain ini sangat mirip dengan gerakan reach, grabs, dan move. Selanjutnya terdapat deposit, melepaskan suatu komponen atau alat setelah selesai melakukan suatu proses. Yang ketiga terdapat retract, yaitu elemen kerja untuk menarik kembali atau membatalkan suatu proses yang sedang terjadi. Yang keempat terdapat apply pressure. Elemen kerja apply pressure itu menekan suatu komponen untuk membantu gerakan lainnya, jadi mempermudah elemen kerja lainnya. Yang kelima, move leg. Gerakan menggerakkan kaki saat proses berlangsung. Dan yang terakhir terdapat check, yaitu elemen kerja dengan gerakan memeriksa hasil dari proses tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penelitian yang dilakukan, yaitu mengukur perbedaan antara MTM-HWD dan MTM1. Untuk menjelaskan terkait penelitian yang dilakukan, sebelumnya saya akan menjelaskan lagi mengenai MTM1 dengan MTM-HWD. Untuk MTM1 sendiri itu, dia itu metodenya mencakup deskripsi terkait dengan ergonomis seperti rotasi tubuh, pembengkokan batang tubuh, kekuatan jari atau posisi tangan, lengan, dan sendi bahu. Sedangkan untuk MTM-HWD memungkinkan secara bersamaan, yaitu untuk menilai waktu dan paparan fisik, yang tidak hanya menggambarkan gerak manusia secara umum, tetapi juga untuk menggambarkan postur ketika manusia tersebut sedang melakukan pekerjaannya. Next. Lalu tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis tempat kerja industri dari berbagai sektor industri. Studi dilakukan pengujian dengan cara membandingkan secara statistik rata-rata dari menggunakan uji T dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05. Next. Sampel yang diambil untuk uji penelitian ini diambil dari 62 industrial workplace, yaitu diambil dari pekerjaan building blocks atau membangun blocks. Ada 3.938 sampel dari building blocks yang diambil. Nah, operasi building blocks ini termasuk dalam operasi screwing, clipping, checking, applying electrical contacts, maupun assembly. Nah, dari hasil penelitian didapatkan bahwa cycle time untuk MTM1 sebanyak 1031,6 TMU atau 37,1 detik dengan standar deviasi 479 TMU. Sedangkan untuk MTM-HWD, cycle time yang didapatkan adalah 1058,2 TMU atau 38,1 second dengan standar deviasi 480,2 TMU. Untuk gerakan-gerakan yang dianalisis pada MTM1 ini, terdapat move sebanyak 28,7%, grab sebanyak 20,5%, reach sebanyak 14,3%. Sedangkan dalam MTM-HWD, elemen gerakan yang paling menonjol adalah
deposit sebanyak 58,5% dan obtain sebanyak 29,3%. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan waktu siklus. Setelah melakukan validasi dari perbandingan waktu siklus MTM-HWD dengan MTM1, dapat diperoleh deviasi dari analisis tempat kerja. Dapat dilihat dari plot di atas, yaitu bahwa penyimpangan relatif yang besar terjadi pada tempat kerja yang memiliki total waktu siklus yang kecil. Selanjutnya dengan confidence interval 90% dilakukan uji PRT test. Dapat dilihat dari gambar yang di samping kanan dari hasilnya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara waktu siklus MTM1 dengan waktu siklus MTM-HWD. Waktu siklus MTM-HWD menyimpang rata-rata lebih besar 26,6 TMU dari waktu siklus MTM1. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi. Dari gambar yang pertama, terdapat hubungan linear yang kuat menurut koefisien korelasi Pearson dengan nilai R 0,9975 dan koefisien determinasi R kuadrat senilai 0,9950. Dengan demikian, model linear regresi digunakan dalam mencari deviasi rata-rata waktu siklus dengan confidence interval 95%. Hasil dari regresi linear dapat dilihat dari gambar di atas. Selanjutnya dalam regresi berulang, yang gambar kedua, waktu siklus MTM-HWD akan sedikit lebih tinggi daripada waktu analisis MTM1. Pada saat waktu siklus meningkat, deviasi relatif akan menurun. Gambar di atas merupakan scatter plot dan garis putus-putus menunjukkan optimal teoritis di mana MTM-HWD mengikuti persis MTM1. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi yang kami lakukan ini, pertama yaitu STIME method merupakan sistem penetapan awal waktu baku yang dilakukan secara tidak langsung. Dan hasil dari metode ini berupa output, yaitu deskripsi sekuensial atau berurutan mengenai proses dan pergerakan manusia, waktu dasar, serta ergo declaration. Dan untuk kesimpulan yang kedua, untuk dapat melakukan metode tersebut, dibutuhkan beberapa kerja untuk mendeskripsikannya, yaitu obtain, deposit, retract, apply pressure, move leg, dan juga check. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, dilakukan perhitungan dengan metode MTM-HWD dengan sampel dari 62 workplace dengan cycle time dan standar deviasinya masing-masing. Perhitungan dari metode tersebut menggunakan uji korelasi data dengan hasil kesimpulan terdapat hubungan linear yang kuat pada korelasi antara waktu siklus dengan metode MTM-HWD, serta korelasi yang kuat antara waktu siklus MTM1 dengan waktu siklus MTM-HWD. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan pada penulisan dan juga pengucapan kata. Terima kasih.